Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fahmi. Saya dari PGMI semester 6A akan melakukan tugas micro teaching pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Saya harap kalian sehat selalu dan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga diberikan kemanfaatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada absensi ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Namanya masuk semua ya. Nah, untuk selanjutnya materi kita sudah ada di depan, yaitu materi kita tentang rumah adat. Ada yang tahu rumah adat itu apa? Rumah adat ialah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi. Itu tidak merubah konsep awal dari rumah adat tersebut. Ya, di Indonesia terdapat beberapa provinsi. Dan di setiap provinsi dan juga setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas rumah adat yang berbeda-beda, baik dalam segi bentuk, bahan, maupun dari keunikannya sendiri-sendiri. Keragaman rumah adat di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak provinsi, dan di setiap provinsi juga terdapat rumah adat atau rumah tradisional. Jadi di setiap suku itu memiliki rumah tradisional sendiri-sendiri. Seperti halnya di situ ada rumah adat Aceh. Di situ ada juga, itu kan terbentuk dari bentuknya antara adat Aceh, adat Riau dan lain-lainnya itu berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya dari nenek moyang bangsa Indonesia merupakan arsitektur handal. Kok bisa gitu? Iya, karena dari segi bentuk maupun bahan dan keunikannya itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, di sini setiap rumah adat memiliki sebuah keunikan dan ciri khasnya masing-masing, tergantung bagaimana kondisi bentang dan wilayah keadaan setempat. Kemudian, tidak hanya unik, namun dari rumah adat atau rumah tradisional ini juga memiliki makna dan tujuan tertentu. Nah, misalkan karena kita dari suku Jawa, kita akan mencari sebuah keunikan dari rumah joglo atau ciri-ciri dari rumah joglo. Rumah joglo tersebut terdiri dari bangunannya itu terdiri dari kayu, dan ciri-ciri lainnya adalah pintunya terletak di tengah dan kemudian ada banyak jendela di samping kiri kanan rumah tersebut. Kenapa rumah adat joglo atasnya itu berbentuk seperti piramida? Karena rakyat Indonesia, rakyat Jawa, masyarakat Jawa itu meyakini bahwa ini seperti halnya gunung, dan gunung itu merupakan tempat-tempat hal sakral, dan juga masyarakat Jawa meyakini bahwa gunung itu merupakan tempat tinggal para dewa. Nah, sekarang kita menuju ke rumah adat ya. Ini kan ada beberapa rumah adat. Ada yang tahu nama rumah adat Aceh? Nah, rumah adat Aceh atau rumah tradisional Aceh itu bernama rumah Kraung Bade. Rumah Kraung Bade yang ini ya, sebelah sini ya. Ini rumah Kraung Bade. Nah, kemudian selanjutnya ialah rumah adat Riau. Ada yang tahu namanya apa? Iya, rumahnya adalah Balai Salasa Jatuh. Balai Salasa Jatuh ialah rumah adat dari Aceh, dari Riau. Yang selanjutnya ialah
rumah adat Sumatera. Rumah adat Sumatera Utara ialah rumah balai Batak Toba atau rumah Bolon. Yang ini. Nah, selanjutnya ialah rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Sumatera Barat ialah rumah gadang. Ya, ada yang ada bentuknya seperti bambu-bambu runcing yang menonjol ke atas, itu merupakan rumah adat Sumatera Barat. Selanjutnya ialah rumah adat Jambi. Rumah adat Jambi ini disebut rumah panggung karena bentuknya juga seperti panggung. Yang kemudian yang selanjutnya ialah rumah adat Joglo. Ya mungkin dari kalian semua sudah tahu karena ini rumah dari orang-orang suku Jawa dengan bentuk yang sedemikian rupa yang sudah saya jelaskan di depan. Dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang bisa kalian lihat di buku itu di halaman selanjutnya ya. Silakan dilihat di halaman selanjutnya. Ya, baiklah anak-anak, karena sekalian tadi sudah melihat bagaimana rumah-rumah adat itu ada banyak kan di situ. Apa ada yang perlu ditanyakan? Saya, Pak. Iya, silakan saudara Mas Bar. Pak, kenapa di setiap daerah mempunyai rumah adat sendiri-sendiri? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kita lihat ya, dari sini Jaja sudah terlihat. Kenapa setiap daerah memiliki rumah adat? Karena suatu daerah itu memiliki rumah adat atau rumah tradisional itu sebuah ciri khas atau merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi suatu daerah tersebut. Seperti halnya rumah adat dari Aceh, adat Riau, adat Sumatera dan lain-lainnya itu tidak akan sama satu sama lainnya. Karena apa? Karena mereka membangun rumah itu karena apa? Karena mereka membangun rumah tersebut dengan bentang dan kebutuhan dari daerah tersebut. Bagaimana? Sudah bisa dipahami, Mas? Sekarang tentang rumah adat ini apa ada yang dipertanyakan lagi? Mungkin dari yang perempuan sekarang nggak ada yang mau bertanya, karena tadi Mas Bar sudah melakukan pertanyaan dan pertanyaan cukup bagus sekali. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin karena kita hari ini belajar tentang rumah adat, jadi kita mengetahui tentang rumah adat Aceh, rumah adat Riau, rumah adat Sumatera, dan lain-lainnya. Maka dari itu, sebaiknya kita bukan hanya mengenal, kita harus tahu bagaimana rumah ini kok dibangun dengan begini, ini kenapa. Kemudian rumah ini memiliki ciri khas yang bagaimana. Itu kalau bisa kita mengetahuinya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya, dijawab bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang rumah adat. Rumah adat mana saja yang kita pelajari? Salah satunya ialah rumah adat Joglo. Kenapa rumah adat Joglo? Karena kita merupakan orang Jawa. Nah, yang selanjutnya ialah rumah adat Aceh. Kemudian ada lagi rumah adat Riau. Yang selanjutnya ialah rumah adat Sumatera Utara. Yang selanjutnya ialah rumah adat Sumatera Barat. Yang selanjutnya ialah rumah adat Jambi. Dan masih banyak rumah-rumah adat yang lainnya yang tadi juga sudah dipertanyakan oleh Mas Barudin. Kenapa sih rumah adat itu kenapa setiap daerah harus mempunyai rumah adat? Gitu katanya. Ya karena itu, rumah adat merupakan sebuah ikon atau sebuah
sebuah pemandangan yang sangat bagus ketika ada seseorang yang berkunjung ke suatu daerah tersebut. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan juga salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Al-Fatihah. Selesai. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.